Kita ada punya survei, pakai konsultan juga, konfigurasi popularitas tokoh hari ini ada 6 tokoh. Golkar nanti menentukan akan melawan Pak Arief atau bergabung dengan Pak Arief. Siapa yang menentukan tentunya adalah Pak Arief sendiri. Oh gitu. Atas restu pusat. Saya rasa yang udah masang saat ini kan cuma 2. Satu Pak Arif Rohman, satunya Mas Andro Hayanto. Ini juga tokoh yang menurut saya tidak bisa dianggap omon-omon nih, nggak cuma keputusan apapun kita derek ke pusat. Bisa kemungkinan calon tunggal, nanti cuma 1 calonnya. Bisa begitu. DBA migasnya Bojonegoro 1 triliun, kadang 2 triliun. Lurah dapatnya nggak ada 10%. Kita ingin minta tambahan bagi hasil pada pemerintah pusat, sehingga kita harus dapat yang besar. Tujuannya 1, kita targetkan lurah salam 1 triliun. Oke Mas Sis, kita ke tema yang lain Mas Sis. Ini adalah tahun politik Mas Sis. Wah, karena ini sebagai ini agak lebih serius. Ini tahun politik ini. Karena pilkada ini kan sebentar lagi Mas Sis. Kalau yang tadi kan udah kerjaan saya sehari-hari. Kalau ini musiman ini. 5 tahun sekali. Pilkada kan sebentar lagi. Kira-kira sebagai ketua DPD Golkar, persiapan Golkar Blora ini seperti apa untuk menghadapi pilkada? Jadi di Blora ini kan konfigurasi perolehan ya kursi di legislatif kita ini hanya PKB yang bisa mengusung sendiri calon bupati. Berapa kursi PKB? PKB 11 dari 45 kursi. Berangkat sendiri ya? Yang lain ini di bawah 9. Artinya bahwa selain PKB maka harus saling berkoalisi, saling komunikasi supaya bisa mencalonkan pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Blora. Saya rasa harus perlu komunikasi yang baik, konsolidasi internal yang baik, ya supaya nanti bisa dapat pemimpin yang terbaik di Kabupaten Blora hasil pemilu kada 27 November tahun 2024 gitu. Golkar ini nantinya akan mengusung sendiri atau nanti mengusung bupati sendiri, mencalonkan bupati begitu, mencalonkan bupati kadernya yang itu atau nanti tetap mengusulkan mungkin wakilnya atau cuma mendukung aja. Jadi begini, kemarin dari hasil rapat internal Partai Golkar Kabupaten Blora itu kita mengambil sikap bahwa Partai Golkar karena mendapatkan 5 kursi ini kita harus bisa tampil di dalam pilkada. Tetapi kita sudah menyampaikan paparan itu kepada Partai Golkar 1 tingkat di atas kami dan 2 tingkat di atas kami yaitu Golkar Provinsi dan Golkar Pusat, bahwa hari ini kita udah punya survei kita udah punya survei pakai konsultan juga, itu saat ini kita real bahwa tokoh paling populer di Blora saat ini incumbent Pak Arif Rohman dari PKB. Kita harus mengakui dan saya punya hasil itu. Yang kedua itu saya sendiri di peringkat kedua. Tetapi angkanya memang masih cukup signifikan, agak jauh dengan Pak Arif Rohman. Kita harus fair aja. Kita beda. Yang ketiga baru ada nama Bu Wakil Bupati Putri Yuli. Yang keempat ada nama Mas Andro Hayanto. Yang kelima ada Mbak Bu Nafi dan yang keenam ada Mas Prayogo Nugroho dari anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Itu real yang kita punya ya. Konfigurasi popularitas tokoh hari ini ada 6 tokoh itu. Dari hasil survei itu tadi Pak itu ya Pak Sis, Golkar nanti menentukan akan melawan Pak Arief atau bergabung dengan Pak Arief. Kalau diskusi di internal Golkar Blora kemarin bersepakat bahwa dengan kita 5 kursi kita paling realistis adalah kita kemarin sudah menyampaikan komunikasi politik ke PKB bahwa kita ingin ada di wakil bupatinya Pak Arif Rohman. Oh gitu. Berarti itu hasil rapat di internal Golkar Blora. Oh gitu. Kita udah sampaikan ke PKB dan kita sampaikan ke provinsi. Tetapi provinsi dan pusat ini akan menilai sendiri, punya perhitungan sendiri, dan tentunya kita derek kemauan apa yang menjadi ketentuan, apa yang menjadi keputusan pusat, dan juga berhubungan dengan partai lain PKB. Apakah PKB juga akan dengan Golkar, ataukah juga dari pusat itu merestui dengan
PKB, Golkar dengan PKB atau tidak. Jadi masih ada dua faktor. Yang pertama hubungannya dengan PKB sendiri, yang kedua dengan Golkar pusat. Oh, gitu. Saat ini posisinya seperti itu. Ada nggak mungkin partai lain juga yang mendekati? Kalau partai lain ada, kita udah komunikasi juga dengan Partai Gerindra, Partai Demokrat dan P3 dan yang lainnya. Dan kita hari ini karena Pak Arief sendiri belum jelas siapa calon wakilnya, kan di situ ada Bu Sri Setiorini. Siapa itu? Beliau kontraktor dari Blora. Yang Pengusaha, kedua ada nama Ibu Kompol Kisworini, orang Kedung Tuban yang ada di Jakarta. Polisi ada juga itu, dan nama-nama lain. Tapi itu urusannya internal PKB. Tetapi setahu saya ada Bu Sri Setiorini, kontraktor, dan ada juga nama Ibu Kompol Kisworini, dan juga ada nama saya ada di situ juga. Saya rasa yang sudah komunikasi setahu saya 3 itu, yang lain saya nggak hafal ya. Artinya bahwa siapa yang menentukan tentunya adalah Pak Arief sendiri. Oh gitu. Atas restu pusat. Oke. Pak Sis, kira sebagai politisi ini kira-kira melihat Blora, dinamika politik yang Blora ini, apakah nanti ada beberapa pasangan atau mungkin calon tunggal aja? Kalau saat ini ya, kalau saat ini saya mengamati bisa ada 2 pasang calon. 2 pasang calon? Ya, calon karena kursi DPR. Tadi malam lihat gambarnya Mas Aan Rohayanto juga banyak sekali pengusaha dari Cepu, Kabupaten Blora yang juga sudah mulai masang. Saya rasa yang udah masang saat ini kan cuma 2. Satu Pak Arief Rahman, satunya Mas Aan Rohayanto. Kira-kira Mas yang lain belum ada yang masang. Dari partai apa itu? Nanti kira-kira. Kalau Mas Aan itu ketua DPW PSI Provinsi Jawa Timur. Oh gitu. Beliau PSI Jatim, Jawa Timur. Mau nyalon beliau asli Cepu. Oh gitu. Artinya bahwa ya belum mungkin punya jaringan dan lain-lain, saya kurang tahu. Tetapi bahwa hari ini real yang masang itu. Ya, tapi kalau Golkar kemarin memang waktu rapat koordinasi pemilu kada di Solo pekan kemarin 1 minggu yang lalu, kita diamanatkan untuk menunggu hasil komunikasi dari Golkar provinsi dan pusat untuk terarah kita di 02. Oh gitu. Di mananya kita derek. Cuma dari awal Golkar Blora itu seperti yang saya sampaikan tadi dengan incumbent. Cuma keputusan apapun kita derek pusat. Berarti Blora nanti bisa kemungkinan calon tunggal. Nanti cuma 1 calonnya. Bisa begitu? Hai, kamu kehilangan STNK? Tak perlu khawatir, langsung saja menuju kantor Radar Bojonegoro. Nah, sampaikan ke petugas jika ingin pasang iklan STNK hilang. Ya, pasang iklan STNK hilang cuma Rp68.000 saja. Kalau yang kalau jelas nggak maju ya cuma Pak Arief. Iya kan? Cuma keseriusannya Mas Aan kan yang tahu Mas Aan sendiri dan juga partai-partainya. Karena PSI di Blora kan nggak dapat kursi. Tapi PSI Mas Aan ini juga tokoh yang handal karena beliau juga bisa jadi ketua PSI provinsi. Saya rasa juga punya link yang baik dengan ketua umumnya, ya kan. Juga punya logistis yang baik, ya kan. Karena kemarin nyalek di DPR RI Jatim 7 ya, meliputi wilayah mana Kediri dan sekitarnya juga. Dia jadi kalau PSI dapat 4% kan dia jadi juga. Kalau melihatnya dia punya logistik yang cukup, koneksi yang cukup. Ini juga tokoh yang menurut saya tidak bisa dianggap omon-omon nih, nggak bisa ini karena Mas Aan Rohayanto ini dianggap omon-omon nggak bisa ini. Terlepas dari itu, Pak, mungkin partai-partai di Blora yang di kursi DPR sendiri, apakah memungkinkan, apakah berkehendak untuk membuat poros sendiri selain porosnya Pak Arief? Ya kan bisa saja kalau di tempatnya Pak Arief mereka tidak terakomodir dengan baik kepentingannya kan ya politik kan kepentingan. Berarti ini masih sangat dinamis? Oh, masih dinamis, bisa bergeser ke Mas Aan. Tapi saya rasa porosnya saat ini 2. Oh gitu. Jadi real saat ini bagaimana ketua-ketua partai politik akan memberikan kajian dan informasi ke DPP partai masing-masing di pusat. Saya rasa juga mau kemana, dapat apa, untung apa kan begitu. Untung dalam konteks bagaimana perkembangan partai ini ke depan di Pileg tahun 2029 mendapatkan angin dan
gowo yang baik gitu loh. Jangan sampai yang PSI nggak dapat kursi lagi, kan nggak ingin. Menjadi pilkada ini menjadi momentum konsolidasi partai politik supaya dia nanti punya hawa yang baik, punya citra yang baik, kemudian juga punya peluang yang baik untuk mendulang suara dan kursi pada tahun 2029. Hari ini pilkadanya, tetapi bahwa kita berpikir 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, itulah partai politik. Oke. Tapi sejauh ini memang belum ada pasti arah untuk poros lain, poros yang berikutnya belum ada dari partai politik yang ada di DPR. Saya melihat, kan saya berbicara personal, Mas Aan udah masang gambar, berarti niat nyalon. Tapi saya bicara ya belum jelas, saya belum tahu ya kan. Tergantung komunikasinya Mas Aan dengan partai-partai yang lain, karena hari ini Pak Arief real udah mendapatkan rekom baru 2 partai politik dari PKB sama Nasdem. PKS informasi yang kami terima juga baru minggu depan baru rapat, belum ada rekomendasi. Artinya bahwa dari 10 partai yang ada di DPRD Blora yang real sudah memberikan rekomendasi kan baru 2. Artinya masih ada 8 yang belum. Iya kan begitu. Artinya peluang segala sesuatu bisa terjadi. Bahwa hari ini yang masang-masang gambar cuma 2, saya rasa ya bisa terarah ke Pak Arief. Semua 10 juga bisa. Bisa juga yang 8 ke Mas Aan semua juga bisa. Kan politik sangat dinamis. Itu bagaimana kelehaan daripada Mas Arief Rohman dan kelehaan dari Mas Aan ya ditentukan hari ini sampai dengan tanggal pendaftaran kan begitu. Termasuk kelehaan dari ketua-ketua partai politik memainkan perannya di sini. Iya kan nggak boleh hanya ikut-ikutan. Karena apa? Dia ini membawa gerbong yang banyak. Seperti saya, ketua Partai Golkar ini, pemilih Partai Golkar di Blora 61.430. Kita peringkat 3 di Blora. Kan nggak mungkin kita ini mengambil keputusan hanya untuk kepentingan pribadi. Kita mengambil keputusan bagaimana dalam pilkada ini kita bisa membesarkan partai ini di tahun 2029. Kita memperbaiki peringkat, minimal peringkat 2. Syukur bisa juara 1 kan begitu. Kalau ketua partai kan visi misinya selalu seperti itu untuk kepentingan partai. Karena dengan partai kita besar, kursi kita banyak, kekuasaan kita besar, kita akan membuat keputusan-keputusan yang menguntungkan rakyat, termasuk investasi tadi, perda untuk investasi, perda tata ruang, semua yang menguntungkan rakyat. Kalau kita sedikit kursinya kan kekuasaan kita nggak besar. Apalagi di dalam pemerintahan kita bisa punya misalkan wakil bupati dari Golkar, misalnya tentunya akan punya peran yang lebih besar untuk mewujudkan visi misi yang saya sampaikan itu tadi. Kan kita nggak bisa di luar pemerintahan kemudian bisa mewujudkan investasi, kemudian susu gratis, makan gratis, kita nggak bisa kalau kita di luar sistem pemerintahan eksekutif maupun legislatif kan begitu. Oke Pak Ses. Oke Pak Ses, kita tunggu aja dinamika politik ini masih sangat dinamis Pak Ses ya, masih dinamis, jadi masih bisa ada poros yang lain atau emang cuma jadi satu poros, tinggal tergantung situasi dan kondisi. Yang 2 udah di Mas Arief, yang 8 belum. Nah ini kelehannya Mas Arief sama Mas Aan mengolah, termasuk para pengolah berita ini, wartawan menjadi pengolah. Jangan dikira, karena demokrasi itu pilarnya kan tidak hanya eksekutif, legislatif, yudikatif, tetapi juga pers juga memainkan anginnya di area Mas Aan. Lah wong berita Mas Aan wong siji loro sing ngerti sapa. Tapi begitu hari itu Mas Aan tiba-tiba diberitakan booming, tiba-tiba nama dia besar juga bisa, karena Mas Arief ini saya lihat besar karena media juga, baik media mainstream, media sosial maupun media-media yang bentuk-bentuk lain. Saya rasa ini juga Mas Arief besar karena media. Jadi perannya ini nggak hanya yudikatif, legislatif, termasuk tidak hanya Pak Arief, tidak hanya Mas Aan, juga media punya peran yang besar, termasuk Mas Nur Qasim, Radar Bojonegoro, Jawa Pos ini perannya besar dalam konteks demokrasi, termasuk pilkada. Siap. Oke Pak Ses, terima kasih banyak sudah berkunjung di Radar Bojonegoro. Maturun.
nanti obrolan kita ini, nanti diskusi ini akan kita lanjut di edisi yang lain. Siap, dengan senang hati. Oke, Siap datang. teman-teman Radar Bojonegoro, demikian diskusi kita dengan Pak Siswanto. Semoga apa yang kita diskusikan tadi bisa memberikan manfaat, bisa memberikan inspirasi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.